Di sebuah desa kecil, Nisa merawat dua anak yatim piatu yang ia temui di jalanan. Namun, sebuah kejutan besar datang saat seorang pria misterius mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut ternyata pewaris dari keluarga konglomerat yang hilang. Apa yang akan terjadi pada mereka? Akankah Nisa merelakan mereka kembali ke dunia yang jauh berbeda? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Nisa. Desa itu terletak di antara sawah yang luas dan pegunungan yang hijau, memberikan suasana damai yang jarang ditemui di tempat lain. Nisa tinggal di sebuah rumah kecil bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Meski sederhana, kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Setiap pagi, Nisa bangun lebih awal untuk membantu orang tuanya di kebun. Sementara malam harinya ia menghabiskan waktu dengan belajar atau merawat tanaman di halaman. Nisa adalah gadis yang sangat baik hati dan penyayang. Walaupun tidak memiliki banyak harta, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Kepribadiannya yang ramah dan penuh perhatian membuatnya sangat disayangi oleh penduduk desa. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa mengharapkan balasan. Kebanyakan orang di desa itu tahu bahwa Nisa adalah sosok yang selalu peduli, baik terhadap orang tua maupun anak-anak yang kurang beruntung. Pada suatu sore yang cerah, ketika Nisa sedang membersihkan halaman rumah, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah jalan setapak yang menuju ke desa. Suara itu terdengar pelan, namun cukup jelas terdengar di keheningan desa yang damai. Rasa penasaran membuat Nisa segera menghampiri sumber suara. Di bawah pohon besar di pinggir jalan, ia menemukan dua anak kecil, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun dan seorang bayi perempuan yang terlihat sangat lemah. Keduanya tampak kotor dan kelaparan. Nisa segera mendekati mereka dan bertanya dengan lembut, "Kamu berdua dari mana?" Namun, anak laki-laki itu hanya terdiam, wajahnya menunjukkan ketakutan. Nisa merasa iba dan langsung menggendong bayi perempuan itu. Ia membawa mereka pulang ke rumah, memberikan makanan dan air untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Setelah memberi makan, Nisa mencoba berbicara dengan bocah laki-laki itu, namun ia hanya terdiam, seakan-akan enggan menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka. Melihat anak-anak itu begitu terlantar, hati Nisa tergerak untuk merawat mereka. Meskipun rumahnya sederhana dan ia sendiri belum bisa memberi banyak, ia merasa bahwa mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tanpa berpikir panjang, Nisa memutuskan untuk merawat Dika dan Siti, dua anak yatim piatu itu, sebagai bagian dari keluarganya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Nisa tidak pernah mengeluh. Ia menyadari bahwa tidak semua orang bisa hidup dalam kemewahan, tetapi ia yakin bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada harta. Setiap hari, Nisa bekerja keras di sawah, membantu orang tuanya bertani. Ia sering bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Kadang-kadang, ia juga pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan, meskipun seringkali hanya bisa membeli yang paling murah. Dika dan Siti, meski datang dengan keadaan yang sangat buruk, tidak membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan sederhana di rumah Nisa. Dika yang awalnya pendiam mulai merasa sedikit nyaman, meskipun masih ada rasa takut yang jelas terlihat di wajahnya. Siti yang lebih muda tampak lebih mudah beradaptasi, sering tersenyum meski tubuh kecilnya tampak sangat rapuh. Nisa tidak pernah memaksa mereka untuk bercerita tentang masa lalu mereka, tetapi ia selalu berusaha membuat mereka merasa diterima dan aman. Setiap malam, Nisa selalu menemani Dika dan Siti sebelum tidur. Mereka tidur di kasur kecil yang diletakkan di samping ranjang Nisa, dan setiap kali mereka terjaga, Nisa selalu ada untuk menenangkan mereka. Ia tidak hanya memberikan makanan dan perlindungan fisik, tetapi juga kasih sayang yang tulus. Nisa seringkali menceritakan kisah-kisah sederhana tentang kehidupan di desa, tentang pohon-pohon besar di kebun, atau tentang kucing-kucing peliharaan yang suka bermain di halaman. Ia berharap cerita-cerita itu bisa membuat Dika dan Siti merasa nyaman, meski rasa sakit akibat kehilangan orang tua masih menyisakan bekas yang dalam di hati mereka. Hari demi hari, kedekatan antara Nisa dan dua anak itu semakin kuat. Dika yang dulu selalu tampak murung mulai sedikit demi sedikit membuka diri.
Ia mulai bertanya tentang kehidupan di desa, tentang tanaman dan cara merawatnya. Siti, meskipun masih sangat muda, mulai meniru gerakan-gerakan Nisa, berlarian kecil di halaman atau mencoba membantu menyiapkan makanan. Keberadaan mereka memberi warna baru dalam hidup Nisa yang selama ini hanya diwarnai dengan rutinitas kerja dan kesendirian. Nisa merasa lebih hidup, merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. Namun, meski begitu banyak kebahagiaan yang mereka rasakan, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Nisa. Ia tahu bahwa perawatan yang diberikan kepada Dika dan Siti adalah bentuk kasih sayang, namun ia tidak bisa menghindari rasa khawatir. Ia tahu, suatu saat, mungkin saja mereka akan menemui kenyataan yang mengubah segalanya, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia prediksi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kedekatan antara Nisa serta Dika dan Siti semakin terasa kuat. Nisa merasa seolah-olah anak-anak itu adalah bagian dari keluarganya. Mereka bukan hanya sekadar anak-anak yang ia rawat, tetapi sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak terpisahkan. Setiap pagi, Nisa bersama Dika dan Siti bekerja di kebun, memanen padi, dan merawat tanaman yang ada. Walaupun mereka hanya memiliki sedikit tanah, hasil yang didapatkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dika, yang dulu selalu tampak gelisah dan cemas, kini mulai menunjukkan perubahan yang positif. Ia belajar bekerja dengan penuh semangat, tidak lagi merasa ragu atau takut. Dengan bimbingan Nisa, Dika belajar banyak hal, mulai dari cara menanam tanaman hingga cara merawat hewan peliharaan mereka yang ada di rumah. Nisa tahu, Dika masih menyimpan banyak kenangan buruk dari masa lalu, tetapi ia juga melihat perubahan dalam diri Dika, keberanian yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Siti, meski masih sangat muda, selalu ceria. Keinginan untuk belajar tampak jelas di matanya. Ia suka bertanya tentang segala hal, mulai dari nama-nama tanaman yang ada di kebun hingga bagaimana cara membuat masakan sederhana. Nisa selalu dengan sabar menjawab setiap pertanyaan Siti, meskipun kadang-kadang Siti bertanya hal yang sama berkali-kali. Tapi itu tidak membuat Nisa kesal. Justru, Nisa merasa bahagia bisa mengajarkan sesuatu yang baru kepada anak-anak itu, sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Malam hari adalah waktu yang paling berkesan bagi mereka bertiga. Setiap malam, Nisa duduk di depan perapian sambil menceritakan cerita-cerita sederhana tentang kehidupan di desa. Cerita tentang tanaman yang tumbuh subur di musim hujan, atau tentang hewan-hewan di hutan yang datang mencari makan. Siti yang masih kecil selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Dika, meskipun terlihat lebih pendiam, kadang-kadang memberi komentar atau bertanya lebih lanjut tentang cerita tersebut. Terkadang, mereka tertawa bersama, menikmati kebersamaan yang penuh kehangatan. Namun, di balik kebahagiaan yang sederhana itu, Nisa tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa suatu hari mereka akan menghadapi kenyataan yang tak terduga. Meskipun ia mencintai Dika dan Siti seperti anak sendiri, ia tahu bahwa hidup mereka berdua memiliki cerita yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka jalani di desa itu. Sesuatu yang akan segera mengubah hidup mereka, dan hidup Nisa, selamanya. Suatu sore yang cerah, ketika Nisa sedang mengajak Dika dan Siti untuk berjalan-jalan di sekitar desa, mereka melewati jalan setapak yang biasa dilalui penduduk untuk menuju pasar. Di sana, suasana tenang dan udara segar mengalir begitu menyegarkan. Dika berjalan dengan semangat di samping Nisa, sementara Siti yang kecil berjalan riang sambil menggandeng tangan Nisa. Mereka bertiga berjalan melewati kebun-kebun yang rapi dan rumah-rumah sederhana milik penduduk desa yang sudah mengenal mereka. Saat mereka melewati sebuah toko kecil di pinggir jalan, seorang pria tiba-tiba menghampiri mereka. Pria itu tampak sangat berbeda dengan penduduk desa pada umumnya. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, dengan wajah yang tampaknya sangat terjaga, seperti seseorang yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Nisa merasa sedikit canggung, namun pria itu tersenyum ramah dan menyapa mereka. "Hai, apa kabar?" katanya dengan nada yang hangat. Nisa membalas sapaannya dengan tersenyum sopan, merasa sedikit heran dengan sikap pria tersebut yang tampak berbeda dari orang lain di desa mereka. Pria itu kemudian bertanya tentang Dika dan Siti, mengamati mereka dengan penuh perhatian. Anak-anak ini,
Mereka sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal, katanya, sedikit terkejut. Nisa merasa sedikit bingung, tetapi mencoba untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanannya. Mereka hanya anak-anak yatim piatu yang saya rawat, jawab Nisa dengan tenang, meski hatinya mulai bertanya-tanya mengapa pria itu begitu tertarik pada Dika dan Siti. Pria itu tampaknya tidak puas dengan penjelasan Nisa. Ia mulai bertanya lebih dalam tentang asal-usul Dika dan Siti. Nisa semakin merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak ingin menunjukkan ketegangan di wajahnya. Pria itu, yang mengaku bernama Rendra, mengatakan bahwa ia adalah seorang pengusaha besar yang baru saja pindah ke desa ini. Namun, meskipun Rendra terlihat ramah, Nisa merasa ada sesuatu yang aneh dari cara pria itu memperhatikan Dika dan Siti. Ada sesuatu di dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ia mengenali mereka lebih dari yang ia ungkapkan. Setelah beberapa menit berbicara, Rendra meminta izin untuk bertemu kembali dengan Nisa dan anak-anak itu. Ia berkata bahwa ada beberapa hal penting yang perlu dibicarakan. Nisa yang merasa cemas dan tak yakin dengan tujuan pria itu, hanya mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Dengan senyum tipis, Rendra berpamitan dan berjalan pergi, meninggalkan Nisa dan kedua anak yatim itu dengan kebingungan dan rasa khawatir yang semakin dalam. Hari-hari setelah pertemuan dengan Rendra terasa semakin aneh bagi Nisa. Meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, perasaan tidak nyaman terus mengganggu pikirannya. Dika dan Siti pun merasa cemas, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Setiap kali Nisa mencoba menenangkan mereka, ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir di dalam hatinya. Rendra tampaknya benar-benar tertarik pada Dika dan Siti. Tetapi mengapa? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Beberapa hari kemudian, Rendra kembali datang ke rumah Nisa. Kali ini, ia membawa beberapa dokumen penting dan terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ketika Nisa membukakan pintu, ia langsung memperkenalkan dirinya dengan cara yang lebih formal. Nisa, saya tahu kamu mungkin bingung dengan semuanya, tapi saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, katanya dengan nada tegas. Nisa merasa semakin cemas dan ragu. Ia menyuruh Dika dan Siti untuk pergi bermain di halaman, karena ia merasa percakapan ini mungkin akan sangat berat. Rendra mulai membuka dokumen yang dibawanya, menunjukkan kepada Nisa sebuah surat yang memuat informasi yang mengejutkan. Ini adalah surat-surat yang menunjukkan hubungan darah antara anak-anak ini dengan keluarga konglomerat besar. Dika dan Siti, mereka adalah anak-anak dari keluarga saya yang hilang bertahun-tahun lalu, ujar Rendra dengan tenang, meskipun kata-katanya menghantam Nisa seperti petir di siang hari. Nisa merasa dunia seakan berhenti sejenak. Apa yang baru saja dia dengar? Dika dan Siti ternyata bukan hanya anak yatim piatu biasa. Mereka adalah bagian dari keluarga kaya raya yang sangat berpengaruh. Rendra melanjutkan ceritanya dengan penuh keyakinan, menjelaskan bahwa keluarga besar mereka telah lama mencari Dika dan Siti, yang ternyata merupakan ahli waris dari perusahaan besar dan aset-aset berharga lainnya. Nisa merasa terperangkap. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak itu, yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang, ternyata berasal dari dunia yang begitu berbeda. Nisa merasakan getaran ketegangan yang luar biasa dalam hatinya. Ia bertanya-tanya apakah keputusan yang ia ambil dengan merawat Dika dan Siti adalah hal yang benar. Rendra menawarkan untuk membawa Dika dan Siti kembali ke keluarga mereka yang kaya raya, memberinya kehidupan yang penuh kemewahan dan peluang besar. Mereka berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, katanya dengan percaya diri. Nisa merasa bingung. Hatinya terbelah antara kasih sayangnya kepada Dika dan Siti serta kenyataan bahwa mereka harus meninggalkan kehidupan sederhana yang telah mereka jalani bersama. Rendra memberi waktu kepada Nisa untuk berpikir dan membuat keputusan. Namun, meskipun Nisa tahu apa yang terbaik bagi anak-anak itu, perasaan berat dan rasa kehilangan mulai menguasai hatinya. Apakah ia harus merelakan mereka kembali ke dunia yang sama sekali asing? Di tengah kehidupan yang penuh dengan kemewahan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan? Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rendra, Nisa merasa cemas dan bingung. Setiap kali ia melihat Dika dan Siti, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ia sangat mencintai mereka seperti anak sendiri, dan selama ini ia telah berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun,
Kenyataan yang disampaikan Rendra tak bisa diabaikan begitu saja. Dika dan Siti bukan hanya anak-anak yang ia temui di jalan dan rawat karena rasa kasihan. Mereka adalah bagian dari keluarga kaya yang memiliki segalanya. Apakah mereka harus terus tinggal di rumah sederhana bersama Nisa? Atau apakah mereka berhak untuk kembali ke keluarga mereka yang kaya raya dan memiliki masa depan yang lebih cerah? Nisa merasa gelisah. Namun ia tahu bahwa anak-anak itu memiliki hak untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Meskipun hatinya berat, Nisa akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Dika dan Siti. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, dengan suasana yang penuh keheningan. Nisa mulai menjelaskan tentang apa yang telah terjadi, bahwa mereka ternyata berasal dari keluarga konglomerat yang telah lama mencari mereka. Nisa melihat ekspresi kebingungan di wajah Dika dan Siti. Dika yang biasanya pendiam tampak terpukul, sementara Siti yang masih kecil tampak bingung dan bertanya-tanya mengapa semuanya bisa berubah begitu cepat. Dika mengerutkan dahinya, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi, kami, bukan anak-anak biasa, tanyanya dengan suara yang berat. Nisa hanya bisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Siti, dengan wajah polosnya, menggenggam tangan Nisa erat-erat, seakan-akan takut akan kehilangan wanita yang telah merawatnya dengan penuh kasih. Nisa mencoba sekuat tenaga untuk menahan tangis, tetapi hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi mereka bertiga. Hari-hari setelahnya terasa seperti berjalan sangat lambat. Dika dan Siti mulai bertanya lebih banyak tentang masa lalu mereka, tentang keluarga mereka yang hilang, dan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Nisa merasa semakin tertekan. Ia ingin sekali menjaga mereka, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa hidup dalam kebingungan seperti ini selamanya. Mereka berhak untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya dan memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Namun, itu berarti mereka harus meninggalkan kehidupannya yang sederhana bersama Nisa. Rendra datang kembali ke rumah Nisa, kali ini dengan tawaran yang lebih konkret. Ia membawa mobil mewah dan mengatakan bahwa semua kebutuhan Dika dan Siti akan dipenuhi, mulai dari pendidikan hingga masa depan yang cerah. Rendra meyakinkan Nisa bahwa mereka tidak akan pernah terlupakan, dan mereka akan selalu dapat kembali mengunjungi rumah Nisa kapan saja. Meskipun begitu, hati Nisa terasa hancur. Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk mereka? Haruskah ia melepaskan mereka dan merelakan mereka untuk kembali ke dunia yang jauh berbeda? Nisa duduk di bangku kayu di halaman rumah. Matanya menatap jauh ke horizon, tapi pikirannya terpaut pada perasaan yang begitu kompleks. Dika dan Siti, dua anak yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta, kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Nisa merasa ada tarikan yang kuat antara apa yang harus dilakukan dan apa yang ia inginkan. Tetapi hatinya berkata bahwa apa yang terbaik untuk anak-anak itu adalah keputusan yang akan meninggalkan bekas di hatinya selamanya. Hari itu, Dika datang menghampiri Nisa dengan wajah yang tampak lebih dewasa dari usia sebenarnya. Dika bukan lagi anak kecil yang terbiasa bermain-main dan bersenang-senang. Ia sudah mulai memikirkan masa depan. Ia duduk di sebelah Nisa dan berkata dengan suara pelan, "Nisa, aku merasa seperti terjebak antara dua dunia." Nisa menoleh dan melihat mata Dika yang penuh kebingungan. Siti yang baru berusia 5 tahun, meskipun tampaknya tidak sepenuhnya memahami, merasakan perbedaan di sekitar mereka. Di matanya, ada kebingungannya tentang apa yang terjadi pada keluarga kecil mereka. Nisa menarik napas panjang dan menatap Dika dengan penuh kasih. "Aku tahu, Dika. Aku tahu perasaanmu. Aku juga merasa sama. Tapi kamu berhak untuk memilih jalanmu sendiri. Dunia kalian, masa depan kalian, jauh lebih besar dari yang bisa aku berikan di sini. Keluarga kalian sudah mencarimu, dan mereka punya hak untuk mengetahui bahwa kalian masih hidup," kata Nisa dengan suara yang hampir berbisik, seakan kata-katanya bisa mengubah segalanya. Dika menundukkan kepalanya, memikirkan kata-kata Nisa. "Tapi, Nisa, kami sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana ini. Kami merasa tenang di sini, meski tidak punya banyak. Kami merasa diterima di sini." Kata-kata Dika membuat hati Nisa semakin berat.
Ia tahu betul bahwa anak-anak itu merasa aman dan bahagia bersama dirinya. Mereka tidak pernah mengeluh tentang kekurangan yang mereka alami, dan Nisa merasa bahwa kebahagiaan mereka yang sederhana itu adalah hadiah yang lebih berharga dari harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di sisi lain, Nisa sadar bahwa dirinya hanya bisa memberi mereka sedikit, sementara dunia luar menawarkan banyak hal. Keputusan ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang apa yang terbaik untuk Dika dan Siti. Kalian berhak untuk punya masa depan yang cerah. Dika, kalian berhak untuk tahu siapa diri kalian sebenarnya, dan memiliki kesempatan untuk mencapai segala yang kalian impikan, ujar Nisa, berusaha menahan tangis yang sudah hampir pecah. Dika terdiam, menatap tanah, seakan berusaha mencerna kata-kata Nisa. Siti yang melihat mereka berdua hanya duduk diam, tidak mengerti betul, tapi merasakan kesedihan yang begitu mendalam di udara. Nisa tahu, perpisahan ini akan menjadi hal yang sangat sulit. Ia sudah merasakan kedekatan yang luar biasa dengan kedua anak itu. Tetapi, ia juga tahu bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk melangkah ke dunia yang lebih besar. Hari-hari menjelang perpisahan terasa sangat berat bagi Nisa. Setiap kali ia menatap Dika dan Siti, hatinya dipenuhi rasa takut dan keraguan. Mereka adalah bagian dari hidupnya, dan perpisahan ini bukan hanya akan mengubah kehidupan mereka, tetapi juga hidupnya. Meski begitu, Nisa tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus mereka ambil. Dika dan Siti berhak untuk tahu tentang masa depan mereka yang sebenarnya, dan meskipun ia tak ingin melepas mereka, ia tak bisa menghalangi jalan yang terbuka lebar untuk mereka. Pagi itu, Nisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati yang berat. Ia sudah memutuskan untuk membawa Dika dan Siti ke rumah keluarga konglomerat tempat mereka berasal. Rendra, sang pengusaha, sudah menunggu di rumahnya, siap untuk membawa mereka kembali ke dunia yang penuh kemewahan. Siti, dengan pakaian sederhana yang selalu dikenakannya, tampak bingung. Ia masih belum sepenuhnya mengerti kenapa mereka harus meninggalkan Nisa, wanita yang selama ini merawatnya dengan penuh cinta. Dika, yang biasanya pendiam, tampak gelisah. Ia tidak mengatakan banyak, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Nisa tahu, Dika merasa terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan kemewahan dan harapan besar dari keluarga yang hilang, dan dunia yang sederhana namun penuh kasih sayang, yang selama ini mereka jalani bersama Nisa. Setelah semuanya siap, Nisa mengajak Dika dan Siti untuk pergi ke rumah Rendra. Suasana di perjalanan terasa sepi, meskipun jalan yang mereka lalui cukup ramai. Dika dan Siti duduk di samping Nisa, tapi perasaan cemas dan tidak pasti jelas tampak di wajah mereka. Nisa mencoba untuk tersenyum, berharap bisa memberikan ketenangan, tetapi hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa perpisahan ini akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah besar milik keluarga konglomerat, Rendra menyambut mereka dengan senyuman lebar. Ia mengajak Dika dan Siti masuk ke dalam, menunjukkan fasilitas-fasilitas mewah yang akan mereka nikmati. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, Dika dan Siti merasa asing dengan dunia yang baru ini. Mereka tidak terbiasa dengan keindahan dan kemewahan yang dikelilingi mereka. Semua itu terasa begitu jauh dari kehidupan yang mereka jalani bersama Nisa, di rumah sederhana yang penuh kehangatan. Siti yang biasanya ceria tampak diam, matanya mencari-cari sosok Nisa. "Nisa, kapan kita bisa pulang?" tanya Siti dengan suara lembut. Pertanyaan itu begitu menusuk hati Nisa. Ia mencoba untuk menenangkan Siti, namun kata-katanya terasa sulit keluar. "Kalian akan baik-baik saja di sini, Siti," jawab Nisa, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Rendra menyarankan agar Dika dan Siti tinggal di rumah mereka sementara waktu, dan mereka akan diurus dengan baik. Tetapi Nisa tahu, meskipun dunia baru ini menjanjikan banyak hal, tak ada yang bisa menggantikan cinta dan kebersamaan yang mereka rasakan selama ini. Perpisahan ini, meskipun untuk kebaikan mereka, terasa sangat berat. Beberapa bulan setelah Dika dan Siti tinggal bersama keluarga konglomerat, Nisa merasakan kekosongan yang sangat dalam. Setiap pagi, ia bangun tanpa melihat wajah ceria Siti yang selalu riang atau mendengar suara Dika yang biasanya berbicara pelan tetapi penuh perhatian. Rumahnya kini terasa sunyi,
Dan meskipun ia terus bekerja keras di sawah dan merawat orang tuanya, hatinya selalu terasa kosong. Ia merindukan Dika dan Siti, dua anak yang sudah dianggapnya seperti anak kandung sendiri. Dika dan Siti, di sisi lain, meskipun hidup dalam kemewahan, ternyata tidak merasa bahagia. Mereka diberi segala fasilitas, sekolah terbaik, pakaian mewah, dan segala sesuatu yang bisa mereka inginkan. Namun, ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Mereka merasa terasing di dunia baru ini, dunia yang jauh berbeda dengan kehidupan sederhana yang mereka jalani bersama Nisa. Kemewahan itu tak bisa menggantikan kehangatan keluarga dan kasih sayang yang tulus. Dika sering terjaga di malam hari, memikirkan Nisa dan kenangan indah saat mereka masih bersama. Siti yang masih kecil, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, juga merasakan kebingungan yang sama. Ia sering bertanya, kapan kita akan kembali ke Nisa? Hari demi hari, Dika dan Siti mulai merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenal. Meskipun mereka dilimpahi segala yang mereka inginkan, rasa kesepian dan ketidaknyamanan semakin mendalam. Dika merindukan kebersamaan mereka dengan Nisa, di mana mereka bisa tertawa bersama di sore hari atau membantu Nisa di kebun. Kehidupan baru ini, meskipun penuh dengan kemewahan, terasa hampa. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah hidup yang serba ada ini benar-benar membuat mereka bahagia? Suatu hari, Dika dan Siti memutuskan untuk kembali ke desa. Mereka ingin melihat Nisa, untuk mengerti apakah keputusan yang mereka ambil benar-benar tepat. Dengan penuh kecemasan, mereka naik mobil yang disediakan oleh keluarga mereka dan menuju desa, tempat mereka merasa paling aman dan dicintai. Ketika mereka sampai di rumah Nisa, suasana terasa berbeda. Rumah itu masih sederhana, namun ada rasa kehangatan yang tidak bisa ditemukan di rumah besar yang mereka tinggalkan. Nisa sedang duduk di beranda, tampak terkejut dan terharu melihat kedatangan mereka. Siti langsung berlari menghampiri Nisa, memeluknya dengan erat. Dika berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. "Nisa, kami kembali," katanya dengan suara serak. "Kami merindukanmu, merindukan kehidupan ini." Nisa terdiam sejenak, lalu memeluk mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ia tahu, meskipun mereka memiliki segala yang orang lain impikan, kebahagiaan sejati tidak selalu bisa diukur dengan kemewahan. Keputusan untuk membawa mereka kembali ke dunia yang penuh kasih ini adalah yang terbaik, karena disinilah mereka benar-benar merasa diterima dan dicintai. Setelah kembali ke desa, Dika dan Siti merasa lega dan bahagia bisa berada kembali bersama Nisa. Rumah sederhana itu, meskipun jauh dari kata mewah, terasa jauh lebih nyaman dan penuh dengan cinta. Disinilah mereka merasa diterima sepenuh hati, tanpa perlu ada tuntutan atau harapan yang berat. Nisa menyambut mereka dengan pelukan hangat, meskipun matanya tampak berkaca-kaca, menahan air mata yang sudah lama ingin ia lepaskan. Dika dan Siti mulai menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan yang sederhana ini. Mereka kembali bekerja bersama Nisa di kebun, merawat tanaman dan hewan peliharaan seperti yang mereka lakukan dulu. Dika yang dulu sering termenung kini mulai tersenyum lagi. Ia merasa nyaman dengan rutinitas sederhana ini, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan mewah yang sebelumnya ia alami. Siti, meskipun masih kecil, tampak ceria kembali. Tertawanya yang riang mengisi kembali keheningan yang sempat menguasai rumah Nisa. Nisa melihat perubahan yang sangat signifikan pada kedua anak itu. Mereka kini lebih ceria, lebih bahagia. Keinginan untuk belajar dan membantu Nisa terlihat jelas dalam diri mereka. Dika yang dulunya pemurung kini lebih aktif berbicara dan bertanya tentang berbagai hal yang ada di sekitar mereka. Siti pun mulai menunjukkan ketertarikan pada kebun dan tanaman, seperti yang sering dilakukan Nisa. Nisa merasa bangga melihat perkembangan mereka. Ia tahu, meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka masih bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam kebersamaan dan kerja keras. Namun, meskipun kebahagiaan itu kembali hadir, Nisa tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ia tak bisa memberikan masa depan yang cerah bagi Dika dan Siti seperti yang bisa diberikan oleh keluarga konglomerat mereka. Ia tahu, suatu saat nanti, mereka akan menginginkan lebih dari sekadar kehidupan sederhana ini. Ketika itu terjadi, Nisa harus siap untuk merelakan mereka.
Ia berharap mereka tidak akan melupakan kebahagiaan kecil yang mereka temukan di desa ini, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta atau kemewahan. Dika dan Siti, meskipun sudah kembali ke kehidupan yang mereka anggap lebih baik, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya. Itu adalah tentang mencintai dan dihargai, tentang kebersamaan dan kehangatan. Mereka berdua tahu, di sini, bersama Nisa, mereka bisa menemukan kedamaian yang tidak bisa mereka temukan di dunia lain. Waktu berlalu, dan meskipun kehidupan Dika dan Siti kembali tenang di desa bersama Nisa, ada satu hal yang selalu menggantung di hati mereka. Perasaan bersalah karena telah meninggalkan Nisa meskipun dunia mereka telah berubah. Dika, yang kini mulai dewasa, sering terdiam di malam hari, memikirkan Nisa yang telah memberi begitu banyak tanpa mengharapkan imbalan. Di balik setiap senyum yang ia berikan, Dika tahu ada pengorbanan besar yang dilakukan Nisa demi kebahagiaan mereka. Siti, yang masih muda, meskipun tidak sepenuhnya memahami, bisa merasakan kehangatan yang Nisa berikan padanya dan kakaknya. Di sisi lain, Nisa yang semakin hari semakin menua, tak pernah menunjukkan rasa kecewa atau kesedihan kepada anak-anak itu. Ia tahu bahwa Dika dan Siti sudah kembali ke jalan mereka, dan meskipun hidup mereka sederhana, ia merasa bahagia karena mereka tidak pernah melupakan kasih sayang yang ia berikan. Namun, dalam hati Nisa, ada satu perasaan yang tidak bisa ia tutupi, kerinduan. Ia merindukan kebersamaan mereka, merindukan tawa Dika dan Siti yang selalu mengisi hari-harinya. Meski ia tahu, anak-anak itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, Nisa tahu bahwa mereka harus menjalani kehidupan mereka sendiri. Suatu hari, Dika dan Siti datang berkunjung ke rumah Nisa. Mereka membawa kabar baik, bahwa mereka mulai meraih impian mereka dan tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh kemewahan dan tuntutan. Dika kini bekerja di sebuah perusahaan yang sesuai dengan minatnya, sementara Siti melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang perawat. Mereka berdua datang untuk mengucapkan terima kasih pada Nisa atas segala yang telah ia lakukan. Di depan rumah sederhana itu, Dika berkata dengan suara penuh emosi, "Nisa, terima kasih. Kamu telah memberi kami lebih dari sekadar rumah atau makanan. Kamu memberi kami kasih sayang yang tak ternilai." Siti, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk setuju. "Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Nisa lakukan untuk kami. Kami akan terus mengenangmu dalam doa kami." Nisa tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ini adalah pertemuan yang mungkin terakhir kali mereka lakukan di rumah sederhana ini. Meskipun anak-anak itu sudah dewasa dan siap menjalani hidup mereka, Nisa merasa bangga atas perjalanan yang telah mereka tempuh. Mereka berhasil menemukan kebahagiaan mereka sendiri, meskipun harus meninggalkan semua yang dulu mereka miliki. Namun, Nisa tahu, apa yang paling penting adalah bahwa mereka selalu ingat cinta yang ia berikan, yang lebih berarti daripada apapun. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Nisa jatuh sakit. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, keadaannya semakin memburuk. Dika dan Siti kembali ke desa. Kali ini bukan untuk berkunjung, tetapi untuk menemani Nisa di sisa-sisa hidupnya. Nisa yang lemah masih mampu tersenyum, mengingat kembali masa-masa indah saat mereka bersama. Dalam pelukan anak-anak yang telah tumbuh dewasa itu, Nisa menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Ketika Nisa meninggal, desa itu merasakan kehilangan yang sangat besar. Namun, Dika dan Siti tahu bahwa Nisa akan selalu hidup dalam hati mereka. Ia bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang pahlawan yang memberi mereka kehidupan yang penuh kasih sayang. Mereka berjanji untuk selalu mengenang Nisa, dan kelak, mereka akan melanjutkan hidup dengan nilai-nilai yang telah ia ajarkan. Dari kehidupan yang sederhana itu, Dika dan Siti belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta, tetapi tentang cinta yang tulus dan kebersamaan yang tidak ternilai.